Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahda Belati Hidayat. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A, dan di sini saya akan menyelesaikan ulangan tengah semester dari matkul teori ekonomi mikro. Dan saya juga akan membahas materi-materi yang sudah pernah dijelaskan oleh dosen pengampu, yaitu Ibu Cynthia Anissa RP SPD MPDE. Baik, mari kita simak video berikut. Topik yang pertama, konsep dasar ilmu ekonomi. Ruang lingkup ekonomi dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama, ilmu ekonomi murni atau ilmu ekonomi teori, dan yang kedua, ilmu ekonomi terapan, dan yang terakhir, ilmu yang bersifat penunjang. Ilmu ekonomi merupakan salah satu bidang dari ilmu pengetahuan yang memiliki cakupan yang sangat luas. 3 hal pokok yang terdapat dalam pengertian ilmu ekonomi: kelangkaan, dan yang kedua kemakmuran, dan yang terakhir kepuasan. Apa sih sifat-sifat teori ekonomi? Yang pertama, ada variabel, dan yang kedua ada asumsi, dan yang ketiga hipotesis, dan yang keempat membuat ramalan. Topik yang kedua, masalah pokok ekonomi. Beberapa masalah pokok perekonomian, yaitu salah satunya masalah pokok perekonomian klasik. Di dalam masalah pokok perekonomian klasik ada masalah konsumsi, masalah distribusi, dan yang terakhir ada masalah produksi. Topik yang ketiga, konsep permintaan. Permintaan adalah keinginan konsumen untuk membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi banyak sedikitnya barang yang diinginkan masyarakat, yaitu disebabkan karena intensitas kebutuhan, yang kedua jumlah produk, yang ketiga selera konsumen, yang keempat pendapatan konsumen, dan yang terakhir periklanan. Hukum permintaan mengatakan bahwa jika suatu barang naik, maka barang yang diminta akan turun, dan sebaliknya, apabila barang turun, maka barang yang diminta akan bertambah. Topik yang keempat, konsep penawaran. Pengertian penawaran. Penawaran dapat diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang dipasok oleh konsumen, baik berupa barang atau jasa pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Macam-macam penawaran: penawaran individu, penawaran kolektif, atau pasar. Hukum penawaran. Hukum penawaran merupakan suatu pernyataan yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang ditawarkan oleh para penjual. Topik yang kelima, keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah suatu keadaan saat jumlah produk atau barang yang ditawarkan sama dengan harga produk yang diminta oleh konsumen. Keseimbangan jenis pasar dapat dibedakan menjadi 2, yaitu jenis keseimbangan panjang dan jenis keseimbangan pendek. Topik yang keenam, elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah istilah dalam dunia ekonomi untuk menggambarkan perubahan jumlah permintaan barang-barang terhadap perubahan harga. Beberapa faktor-faktor elastisitas permintaan. Yang pertama, ketersediaan barang substitusi di pasar. Dan yang kedua, kategori barang kebutuhan pokok atau kebutuhan mewah. Dan yang ketiga, keanekaragaman penggunaan barang. Yang keempat, jumlah barang dan pola referensi konsumen. Cara menghitung elastisitas permintaan yaitu menggunakan metode titik tengah untuk elastisitas, dan yang kedua, unit
permintaan elastis, yang ketiga elastisitas harga pasar, dan yang keempat permintaan tidak elastis. Topik yang ketujuh, elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah yang menggambarkan sampai di mana kualitas yang ditawarkan mengalami perubahan sebagai akibat perubahan harga. Elastis penawaran dapat dibedakan menjadi 5 macam, yaitu penawaran elastis, penawaran inelastis, penawaran normal, penawaran elastis sempurna, dan penawaran elastis tidak sempurna. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran yaitu sifat perubahan harga produksi dan jangka waktu analisis. Topik yang ke-8, teori perilaku konsumen. Adalah proses dan aktivitas seorang yang berhubungan dengan pembelian, pencarian, dan juga pemilihan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Tahap proses yang dilalui konsumen dalam proses pembelian yaitu perilaku pasca pembelian, keputusan pembelian, evaluasi alternatif, pencarian informasi, dan yang terakhir pengetahuan kebutuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. 1. Faktor pribadi. Kedua, faktor psikologi, dan yang ketiga faktor sosial. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.